Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kisah Arsad yang dirahmati Allah. Pernahkah terbayang di benak kita sebuah pemandangan yang sangat kontradiktif dan mengerikan di akhirat nanti? Bayangkan seseorang yang di dunianya dikenal sangat alim, lisannya selalu basah. Siang dan malam ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu, bacaannya fasih, tajwidnya sempurna. Di rumahnya tumpukan mushaf berjajar rapi. Di bibirnya hafalan ayat mengalir deras seperti air. Orang-orang memanggilnya ahli Quran. Keluarganya bangga, tetangganya segan. Ia datang menghadap Allah dengan membawa ribuan kali hatam Al-Quran. Ia berharap Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat, sebagai pembela, sebagai cahaya yang menuntunnya ke surga. Namun apa yang terjadi? Demi Allah, ini adalah kisah nyata yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW saat ia berdiri di hadapan Allah. Al-Quran itu memang datang, tapi ia tidak datang untuk membela. Ia tidak datang untuk memberi syafaat. Al-Quran itu justru datang untuk menuntutnya. Al-Quran itu datang untuk melaknatnya. Ayat-ayat yang dulu ia baca dengan indah, kini berubah menjadi hujah yang menyeretnya ke dalam api neraka. Naubillah. Naubillah min zalik. Bagaimana mungkin? Bukankah membaca satu huruf saja dapat 10 kebaikan? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Lalu kenapa ibadah yang paling mulia ini justru menjadi penyebab kebinasaan? Sahabatku, siapkan hati yang lapang. Di 15 menit ke depan, mari kita menangis bersama merenungi nasib diri kita. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Sahabatku, ketahuilah bahwa tidak semua air hujan menumbuhkan tanaman. Ada hujan badai yang justru menghancurkan panen. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW, manusia yang paling mencintai Al-Quran, pernah bersabda dengan wajah yang serius. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bunyinya membuat para sahabat gemetar. Ruba qari'il Qur'an, wal Qur'anu yal'anuhu. Artinya, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran justru melaknatnya. Kalimat ini pendek, tapi tusukannya sampai ke ulu hati. Banyak. Nabi bilang banyak, bukan sedikit. Artinya fenomena ini umum terjadi. Mungkin terjadi di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, atau bahkan di lisan kita sendiri saat ini. Apa arti dilaknat? Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Bayangkan kita sedang membaca kalamullah, perkataan Allah, untuk mencari rahmat, tapi yang didapat malah pengusiran dari rahmat itu. Mengapa Al-Quran bisa marah? Karena Al-Quran bukan sekedar susunan huruf untuk disenandungkan. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah pedoman hidup. Jika kita membacanya, tapi kita mengkhianati isinya, maka huruf-huruf itu akan menuntut pertanggungjawaban. Mari kita bedah satu persatu. Dosa-dosa tersembunyi apa yang membuat seorang pembaca Al-Quran justru dimusuhi oleh kitab sucinya sendiri? Sebab pertama, dan yang paling sering terjadi, adalah membaca tapi tidak mengamalkan. Atau lebih parah, membaca ayat larangan, tapi ia sendiri yang melanggarnya saat itu juga. Coba kita renungkan. Berapa kali lisan kita membaca ayat tentang larangan ghibah, menggunjing? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat itu keluar dari mulut kita dengan tajwid yang fasih. Tapi beberapa menit setelah menutup mushaf, mulut yang sama digunakan untuk membicarakan aib tetangga. Mulut yang sama digunakan untuk mencela saudara muslim. Saat itulah Al-Quran melaknat. Wahai fulan, kau baca laranganku, tapi kau injak-injak hukumku. Kita membaca ayat tentang larangan memakan harta haram dan riba. Tapi dalam keseharian kita, masih curang dalam timbangan dagang. Kita masih memakan hak anak yatim. Kita masih nyaman dengan transaksi yang jelas-jelas dilarang Allah. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, pernah menyindir hal ini. Beliau berkata, seseorang membaca dalam Al-Quran laknat Allah atas orang-orang yang berdusta, padahal dia sendiri adalah pendusta. Maka tanpa sadar dia sedang mendoakan laknat untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia membaca ayat laknat bagi pembohong, Al-Quran berkata,
Itu kamu yang sedang membaca. Kamulah pembohong itu. Ya Allah, betapa mengerikannya. Kita mengira sedang panen pahala, padahal kita sedang menumpuk sumpah serapah Al-Quran kepada diri sendiri. Sebab kedua adalah penyakit hati yang sangat halus, yaitu membaca Al-Quran bukan karena rindu pada Allah, tapi karena rindu pada pujian manusia. Ini adalah kisah tentang orang pertama yang diseret ke neraka. Bukan pembunuh, bukan pezina, tapi seorang qori, pembaca Al-Quran. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bercerita tentang pengadilan akhirat. Didatangkanlah seorang yang semasa hidupnya rajin membaca dan mengajarkan Al-Quran. Allah bertanya padanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmatku?" Orang itu menjawab dengan percaya diri, "Ya Allah, aku membaca kitab-Mu siang dan malam, dan aku mengajarkannya karena Engkau." Apa jawaban Allah? Allah berfirman, "Engkau dusta." Malaikat pun berseru, "Engkau dusta." Allah berfirman, "Engkau membaca Al-Quran hanya supaya orang-orang memanggilmu qori, supaya engkau disebut ahli ibadah, dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia." Pujian. Masya Allah, suaranya merdu. Hebat hafalannya. Ustadz kondang. Itulah upahmu. Sudah lunas di dunia. Di sini tidak ada lagi bagian untukmu. Lalu orang itu diseret wajahnya di atas tanah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabatku, coba cek hati kita saat kita mengaji, lalu merekamnya dan mengunggah ke media sosial. Apa niat kita? Apakah ingin syiar atau ingin komentar? Adem banget suaranya. Saat kita jadi imam sholat, lalu kita perindah suara kita berlebihan. Apakah agar makmum khusyuk atau agar makmum kagum pada kita? Jika ada sebersit saja niat ingin dipuji, hati-hati. Al-Quran itu suci. Dia tidak mau diduakan dengan ambisi duniawi. Bagian berikutnya membahas tentang ciri fisik yang disebutkan Nabi. Kaum yang membaca Al-Quran, tapi bacaannya la yujawidhu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Suara mereka berdengung kencang di pita suara, keluar lewat mulut dengan fasih. Tapi getaran ayat itu berhenti di leher, tidak turun ke dada, tidak meresap ke dalam kalbu. Ini adalah ciri kaum Khawarij yang diperingatkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka rajin sholat sampai jidatnya hitam. Mereka rajin puasa sampai badannya kurus. Mereka rajin baca Quran, suaranya seperti lebah. Tapi Nabi menyebut mereka anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena Al-Quran tidak melembutkan hati mereka. Justru Al-Quran membuat mereka sombong. Mereka menggunakan ayat Allah sebagai pedang untuk melukai sesama muslim, bukan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit umat. Padahal Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Jika kita rajin mengaji, tapi hati kita masih penuh dengki, masih suka menyimpan dendam pada saudara, masih pelit, masih sombong, berarti bacaan kita baru sampai di tenggorokan, belum sampai ke hati. Dan bacaan yang tidak sampai ke hati, tidak akan naik ke langit untuk diterima Allah. Sebab selanjutnya adalah penyakit mengejar setoran. Di zaman sekarang, kita sering terjebak pada kuantitas, jumlah, melupakan kualitas. Kita bangga berkata, "Alhamdulillah bulan ini sudah hatam 3 kali. Saya one day one juice." Itu bagus, sangat bagus. Tapi perhatikan cara bacanya. Banyak yang karena ingin cepat selesai 1 juz, bacanya ngebut, seperti orang kumur-kumur. Hurufnya tertabrak-tabrak, panjang pendek mat dilanggar, dengung gunah dihilangkan. Yang penting selesai, yang penting target tercapai. Padahal Allah memerintahkan dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan.
Membaca Al-Quran dengan merusak tajwid demi kecepatan adalah dosa. Satu ayat yang dibaca dengan air mata dan perenungan jauh lebih berat timbangannya daripada 30 juz yang dibaca seperti burung berkicau tanpa makna. Bagian berikutnya adalah peringatan bagi kita semua, terutama yang diberi amanah ilmu agama, yaitu mereka yang menjual ayat Allah dengan harga murah. Mereka menggunakan Al-Quran untuk tujuan duniawi semata. Membaca Quran kalau ada amplopnya. Mengajarkan Quran kalau ada bayarannya. Menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membenarkan kebatilan demi menyenangkan atasan, pejabat, atau demi popularitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Bacalah Al-Quran dan mintalah pahala kepada Allah dengannya. Karena nanti akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, lalu mereka meminta-minta harta kepada manusia dengannya." Jika Al-Quran sudah dijadikan alat komersial tanpa keikhlasan, maka ayat-ayat itu akan menuntut haknya di akhirat nanti. Sahabatku, kisah Arsat, waktu kita tidak banyak. Sebentar lagi mushaf yang kita pegang akan tertutup selamanya. Mata kita akan tertutup selamanya. Di dalam kubur yang gelap dan sempit, sendirian, hanya Al-Quran yang bisa datang menemani kita. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat tentang keutamaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya. Mari kita berdoa memohon kepada pemilik kalam ini. Ya Allah, ya Robbana, jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya di hati kami, pelipur lara kesedihan kami. Jangan jadikan Al-Quran sebagai musuh yang menuntut kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, ampunilah jika selama ini bacaan kami penuh dengan ria, penuh dengan ketergesaan dan jauh dari pengamalan. Ampuni jika lisan kami fasih melantunkan ayat-Mu, namun hati kami lalai dari perintah-Mu. Ampuni jika kami membaca tentang sabar, tetapi kami mudah marah. Membaca tentang ikhlas, tetapi kami masih haus pujian. Membaca tentang akhirat, tetapi hati kami masih terpaut kuat pada dunia. Lembutkanlah hati kami yang keras ini, agar bisa menangis saat membaca ayat-Mu. Getarkan dada kami saat Engkau menyebut surga dan neraka. Jadikan setiap huruf yang kami baca menembus sampai ke relung hati terdalam, membersihkan karat dosa yang menumpuk, menghidupkan jiwa yang lama tertidur. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Al-Quran hanya sebagai suara di bibir kami, tetapi jadikan ia cahaya di dada kami, penggerak amal kami, dan penuntun langkah hidup kami. Jika kami tersesat, kembalikan kami dengan ayat-Mu. Jika kami lemah, kuatkan kami dengan janji-Mu. Jika kami hampir berputus asa, hiburlah kami dengan firman-Mu. Jadikanlah kami ahlul Quran yang Engkau cintai, keluarga-Mu di bumi ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan-Nya. Jadikan Al-Quran sahabat kami di dunia, penenang kami di saat gelisah, pengingat kami di saat lalai, dan pembela kami di hari ketika tidak ada penolong selain Engkau. Ya Allah, saat kami berada di alam kubur yang gelap dan sempit, kirimkan Al-Quran untuk menemani kami. Jadikan ia penerang dalam kegelapan, pelapang dalam kesempitan, dan penentram dalam kesendirian. Jangan Engkau jadikan ia saksi yang memberatkan, tetapi jadikan ia saksi yang meringankan. Allahumma rahimna bil Quran. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Angkat derajat kami dengan Al-Quran. Perbaiki akhlak kami dengan Al-Quran. Satukan hati umat ini dengan Al-Quran. Jadikan ia pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mencintai Al-Quran, dalam keadaan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Kumpulkan kami kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh
karena keberkahan Al-Quran. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sahabat Kisah Arsat sudah menyimak sampai akhir. Semoga renungan ini menjadi titik balik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan sekedar mengejar hatam, tetapi mengejar paham dan amal. Bukan sekedar banyak membaca, tetapi benar-benar berubah karena membacanya. Semoga setelah ini, setiap kali kita membuka mushaf, hati kita berbeda. Lebih tunduk, lebih takut, lebih berharap, lebih cinta. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.